Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata kuliah bimbingan konseling dengan Bapak Cep Ambari. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang layanan bimbingan pribadi. Materinya yaitu mengenai tentang siapa aku. Artinya dalam materi ini kita akan coba memperdalami bagaimana kita bisa mengenal diri kita lebih dalam, mengenal kelebihan kita, mengenal kekurangan kita, dan bagaimana caranya kita bisa mengenal potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Baik. Nah, lalu tujuannya apa dalam mengenal diri kita itu? Tujuannya yaitu bagaimana caranya siswa mampu mengenali diri dengan segala potensinya, sehingga lebih percaya diri dan mampu mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi perbaikan posisi dan kedudukannya dalam. Tujuan daripada bimbingan pribadi ini yaitu tadi mengenali diri dengan segala potensinya. Karena mungkin di antara teman-teman hari ini masih bingung. Terlebih mungkin sekarang bagaimana cara teman-teman menyusun atau menyalurkan potensinya yang ada dalam dirinya, sehingga bingung, saya nanti setelah lulus sekolah harus kemana. Ketika saya tidak ada kegiatan di sekolah, saya harus bekerja seperti apa. Nah, artinya hari ini teman-teman belum pernah mengenal diri kalian atau diri teman-teman itu potensi dan segala kelebihan yang ada dalam diri itu belum mengenalinya. Lalu proses pengenalan diri. Nah, tadi kan udah kita mengetahui ya tujuannya seperti apa. Nah, lalu proses pengenalan diri itu seperti apa? Nah, pribadi manusia terbentuk dari pengalamannya berhubungan dengan orang lain sejak lahir sampai akhir hayatnya. Manusia adalah makhluk sosial, selalu berhubungan dengan orang lain secara naluriah, dan dari hubungan inilah tumbuh kembanglah dia. Nah, ternyata proses pengenalan diri ini bisa terbentuk akibat hubungan interaksi kita dengan sesama manusia secara sosial, sehingga akibat interaksi inilah kita sering ngobrol dengan teman-teman ataupun kita sering berdiskusi dengan wali kelas ataupun dengan guru BK ataupun dengan orang tua, sehingga akibat interaksi inilah secara naluriah nanti potensi-potensi kita itu akan bermunculan gitu. Akan bermunculan, sehingga makanya kita sangat dipandang buat membuka diri. Artinya membuka diri itu tidak menutup diri kepada siapapun. Kita harus welcome dan terbuka dalam batasan-batasan tertentu. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa ketahuan di mana kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Karena Bapak sangat yakin hari ini mungkin di antara teman-teman belum pernah mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan teman-teman. Nah, ini mungkin prosesnya ya. Lalu, nah, ini proses pengenalan diri lebih jauh. Pribadi itu dapat diibaratkan sebagai sebuah jendela dengan tirai yang menutupinya. Pribadi itu seolah-olah sembunyi di balik tirai, akan tetapi jika kita singkap maka akan terlihat sebuah jendela dengan 4 bidang. Nah, anak-anakku sekalian, ini merupakan sebuah teori yang terkemuka dalam proses pengenalan diri. Kalau kita analogikan bahwasanya kepribadian kita itu sebetulnya jendela. Katanya seperti itu. Ibarat sebuah jendela yang tertutupi oleh tirai. Nah, kepribadian itu akan terlihat, jendela itu akan terlihat jikalau seandainya tirai-tirai itu dibuka. Begitupun dengan diri kita.
potensi yang ada dalam diri kita itu bisa terlihat, kelebihan yang ada dalam diri kita itu bisa terlihat jikalau seandainya tirai-tirai itu kita buka. Nah, lalu dengan seperti apa kita mengenali kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Nah, ini proses pengenalan diri. Jadi Bapak katakan tadi bahwa pribadi dapat diibaratkan sebagai sebuah jendela, dan kepribadian itu tidak ada orang yang mengetahui. Adapun juga orang yang mengetahui dengan adanya apa? Dengan adanya proses interaksi antara manusia dengan manusia, gitu. Nah, jendela jauh hari. Nah, ini ternyata sebuah sebuah teori tentang keterbukaan dari pribadi dalam berhubungan dengan orang lain. Di sini ada 4 jendela. Tadi kan kita menganalogikan ya. Di sini ada tirai, dan di sini juga tirai, dan ini kepribadian kita. Dalam kepribadian kita ini ada 4 kotak. Contoh misal ya. Dan kepribadian yang 4 ini kita bisa lihat kalau misalkan jendela ini kita buka atau tirai ini kita buka. Nah, ini teori menurut Johari bahwa tentang keterbukaan dari pribadi dalam berhubungan dengan orang lain. Di sini ada ruang terbuka dan ada ruang lengkap. Atau kau tak tahu, atau orang lain tahu dan kamu tak tahu. Nah, ini kita akan coba simak dan kita akan coba buka dalam teori ini bagaimana kita bisa mengenal apa yang ada dalam diri kita, baik merupakan sebuah kelebihan ataupun sebuah kekurangan. Baik. Nah, dalam daerah 1 di sini ada ruang terbuka. Aku tahu dan kamu tahu. Jadi di sini maksud ruang terbuka itu dalam pribadi kita itu ada yang sangat terbuka. Artinya ada yang mengetahui kurang teh saha gitu. Diri kita itu siapa. Dan kita pun tahu gitu. Kita itu siapa. Mungkin ini bagian sangat luar ya dalam kepribadian kita. Lalu yang kedua ada daerah buta. Ruang buta ini aku tidak tahu, kamu pun tahu gitu. Ada sesuatu yang kita tidak ketahui, tapi orang lain mengetahui gitu tentang kelebihan kita ataupun tentang keburukan kita. Kadang kan kesalahan itu rata-rata biasanya kita tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ngeh gitu dengan kesalahan-kesalahan kita. Nah, dalam ruang buta ini mungkin kita tidak pernah tahu gitu ya. Tidak pernah tahu, tapi orang lain tahu. Lalu yang ketiga ada ruang rahasia. Kalian mengetahui, tapi orang lain tidak akan pernah mengetahui baik sifat buruk kejelekan. Karena mungkin ada seseorang yang memang benar-benar menyembunyikan identitasnya. Tapi dia mengetahui, tapi mungkin orang lain tidak mengetahui. Ada ruang gelap. Kamu tak tahu, ya orang lain pun tidak pernah mengetahui. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui ini? Untuk mengetahui eh, kamu tidak tahu, orang lain tahu, lalu kemudian dalam ruang gelap ini kamu tak tahu, orang lain pun tak tahu. Lalu bagaimana cara mengungkap, cara membuka ruang pribadi ini? Nah, coba kita lihat. Mari kita singkap tirai yang menutupi pribadi kita hingga kita lebih terbuka dan dapat melihat siapa aku. Dalam daerah 1 berkaitan dengan hal-hal dalam diriku yang secara terbuka diketahui orang-orang dan juga aku ketahui. Misalnya, tentang kemampuanku sebagai penyanyi. Nah, dalam tirai nomor 1 atau misalkan jendela nomor 1, ini adalah daerah 1 yaitu daerah terbuka. Artinya mungkin ketika misalkan orang lain tahu potensi kita tahu potensi kita secara luar, orang lain pun bisa mengetahui. Contoh misalkan di sini kalian mempunyai hobi menyanyi dan kalian suaranya pun bagus. Ketika kalian tampil, yaitu secara tidak langsung orang lain pun bisa mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kalian. Seperti itu. Lalu yang kedua, daerah yang kedua yaitu ada kalanya kita tidak melihat diri sendiri, tetapi orang lain dapat melihatnya. Berarti kamu tahu, aku tidak tahu. Kita berada di ruang buta. Bila tirai ruang buta tidak kita singkap, berarti kita menutup diri terhadap masukan dari orang lain.
Artinya kita perlu untuk mengetahui diri kita itu kita perlu menerima masukan, menerima ide gagasan dari orang lain. Kita jangan pernah menjadi orang yang sangat egois sehingga ingin menang sendiri. Padahal yang mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan kita itu hanyalah orang lain. Padahal kita tidak pernah tahu. Misal, orang lain tahu terhadap potensi-potensi yang ada dalam diri, tapi kita tidak pernah pede, sehingga kita tidak bisa mengeksploitasi, sehingga kita tidak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Harusnya ketika orang lain memberikan masukan, kita bisa mengekspresikan atau memperlihatkan kelebihan yang ada dalam diri kita. Gitu. Lalu yang ketiga, dalam hidup kita selalu menyimpan rahasia pribadi. Tidak semua hal yang kita bukakan atau ceritakan kepada orang lain. Misal rahasia rumah tangga, persoalan pribadi, persoalan suami, rahasia jabatan. Masalah itu biasanya kita simpan dalam ruang rahasia di mana aku yang tahu, kamu tidak tahu. Tapi bila kita berdiam diri dan tidak mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain tidak akan tahu dan kita tidak akan menghadapi masukan. Sehingga kita dikucilkan orang lain. Artinya, dalam setiap permasalahan kita perlu partner, kita perlu teman untuk curhat. Kalau bahasa anak muda sekarang curhat ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Baik permasalahan-permasalahan secara pribadi, baik dalam belajar, baik dalam keluarga. Silahkan kalian cari orang-orang ternyaman yang dianggap buat kalian itu bisa dipercaya sama kalian dan bisa mencarikan solusi atau jalan buat permasalahan-permasalahan kalian. Jadi jangan sampai ketika mempunyai sebuah permasalahan, meskipun sifatnya pribadi, kita boleh menceritakan atau meminta pandangan terhadap orang lain bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan ini. Lalu yang keempat yaitu ruang gelap, di mana aku tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Ruang ini merupakan simpanan dari hal-hal yang tidak kita sadari dan tidak ketahui orang. Tirai ini dapat kita singkap dan kita bisa lihat bila kita banyak berhubungan dengan orang lain dan kita membuka diri serta menerima masukan dari orang lain. Karena yang kita tidak ketahui mungkin saja diketahui oleh orang lain. Hendaknya kita senantiasa berhubungan dengan hati nurani kita yang merupakan pelita dalam kegelapan. Tetap, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita perlu bersosialisasi, kita perlu membuka diri buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai ketika kita mempunyai permasalahan, kita tidak pernah terbuka. Kita welcome sama siapapun. Malah ada sebuah kisah mengatakan, sampai orang tuanya pun tidak pernah mengetahui adatnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Saking tertutupnya, diem aja di kamar. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu karena mengakibatkan gaya motorik kita itu tidak akan pernah berkembang. Kita perlu menyikap atau membuka rahasia-rahasia yang ada dalam diri kita supaya kita mengenal siapa diri kita dan mengenal di mana kelebihan dan kekurangan kita. Kesimpulannya, dalam ruang buta kita perlu membuka diri untuk menerima masukan orang yang akan jadi pertimbangan kita dalam menemukan siapa aku. Sebaliknya, pada ruangan rahasia, kita perlu membuka diri agar orang lain bisa memberi masukan. Akhirnya semua akan menjadi ruang terbuka untuk menemukan diri kita. Perlu banyak mendengar, membuka diri, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan orang lain. 2. Semakin kita membuka diri, dalam arti mau menerima apapun dari orang lain, mengenal diri kita, sehingga kita tidak lagi untuk berpura-pura, maka makin mantaplah kita menghadapi orang lain dalam situasi apapun. 3. Ruang tahu. Kau pun tahu. Sangat luas dan itu terima kasih. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Demikian dari Bapak. Pesan kita harus terbuka sama siapapun dan kita harus terbuka terhadap orang yang tepat, yang dianggap tepat oleh kita, maka kita terbuka dalam setiap permasalahan supaya kita bisa mengenali kelemahan dan kekurangan kita.
Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.